Halo, berjumpa lagi dengan saya Bruno Marcel di dalam trik dan cara berkomunikasi menggunakan radio HT ataupun radio rig. Nah, ini video saya yang keempat. Kali ini kita membahas tentang cara yang benar dalam menyampaikan sebuah berita. Nah, namun sebelum kita lanjut, sekali lagi mohon di like video ini dan di subscribe serta di share ke kawan-kawan agar bisa berguna dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Baik, kita mulai saja. Kawan-kawan, dalam menyampaikan sebuah berita, apalagi itu berita mara bahaya, seringkali orang yang menggunakan radio atau menggunakan HT berbicara menyampaikan berita itu sering panik, mengakibatkan lawan bicara kita akan lambat merespon berita yang kita sampaikan. Nah, kali ini saya memberikan trik untuk konsep memberikan berita yang benar dan gampang dimengerti oleh lawan bicara kita. Kita singkat saja menjadi ikit. Nah, menjadi ikit. Ikit itu bagian dari irama, kecepatan, isi suara, dan tinggi nada. Nah, kita singkat menjadi ikit. Yang pertama, irama. Nah, setiap menyampaikan berita di radio perlu memperhitungkan irama suara dan mudah dimengerti agar lawan bicara kita tidak terkesan bosan menyampaikan atau menjawab pertanyaan atau menerima berita dari kita. Berita tidak boleh terlalu panjang, langsung pada inti permasalahan. Nah, seperti contoh kita menyampaikan berita kebakaran. Ya. Telah terjadi kebakaran di jalan A. Dibutuhkan segera pertolongan pemadam kebakaran. Demikian ganti, itu jelas. Ya, iramanya tidak terlalu ribet, kemudian langsung pada inti permasalahan. Nah, saya juga berikan contoh berita yang menyampaikannya itu terkesan panik. Seperti ini kira-kira. Terjadi kebakaran di jalan A, banyak mobil melintang di situ, kemudian apinya sangat besar sekali. Saya lihat orang-orang semua berlari-lari. Nah, itu kan berita terlalu panjang mengakibatkan penerima berita kita akan ikut panik juga mendengarnya seperti itu. Nah, itu I yang pertama, irama. Kemudian ada K, kecepatan. Kecepatan dalam menyampaikan berita di radio itu juga diperhitungkan. Terlalu cepat kita berbicara, nanti justru nggak jelas didengar oleh lawan bicara kita. Makanya kecepatan itu perlu diperhitungkan, cukup sedang saja, ya, tenang saja menyampaikannya. Kemudian ada I. I berikutnya adalah isi suara. Nah, isi suara di sini berbicara sedikit lebih kuat dari bicara biasa, ya. Tapi juga tidak berteriak, nah, ya, tidak berteriak-teriak, cukup lebih keras atau lebih intonasinya lebih dipertegas, ya. Itu untuk I, isi suara. Kemudian kawan-kawan ada tinggi nada. Tinggi nada juga diperhitungkan. Tinggi nada itu kita agak lebih dari berbicara biasa, artinya tidak perlu berteriak-teriak. Nah, tinggi nada juga diperhitungkan. Nah, dari 4 konsep tersebut, intinya berita yang disampaikan itu singkat, padat, dan berisi. Disampaikan sesingkat-singkat mungkin untuk kata-kata atau kosakatanya, sehingga tidak menjadi kalimat yang panjang dan ribet, ya. Kemudian berita tersebut juga mudah dimengerti oleh lawan bicara kita, ya. Singkat, padat, dan berisi. Itu, ya. Berisi yang dimaksud ini adalah ya beritanya benar, kemudian jelas datanya seperti itu. Nah, ini untuk biasanya terjadi kepanikan ini terjadi pada
pemberitaan atau berita-berita yang darurat atau emergensi. Saya rasa itu ya, jangan lupa ada ikit, memperhitungkan irama, memperhitungkan kecepatan, memperhitungkan isi suara yang disampaikan, kemudian memperhitungkan tinggi nada. Itu saja trik kali ini. Selamat berjumpa kembali dengan trik saya nantinya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terima kasih.